sekali bonekanya. Yuk. Bajunya juga ada semongko. Ya. Keren sekali. Cas dulu dong, mana casnya? Pinter. Kalau salib? Iya. Kalau cas lagi? Iya. Ya, baik Dokter Rinaldi yang merupakan spesialis anak, Betul. yang menangani TB juga. Tidak, tadi sudah podcast dengan Dokter Yana terkait TB dewasa dan ternyata ada juga TB anak. Ada juga. Mungkin minta penjelasan apa perbedaan TB anak dengan TB dewasa itu? Iya. Jadi memang TB itu kadang-kadang bisa dari dewasa, bisa juga dari kita menemukan kasus pada anak gitu. Yang paling sering anak itu masuk dengan kondisi kenapa kok berat badannya nggak naik-naik, gitu. Atau yang yang keduanya kok kenapa sering kali ada kelenjar, gitu. Itu sering kali yang sering kali ditanyakan oleh orang tua gitu. Kenapa anaknya berat badannya nggak naik-naik, kenapa itu kelenjar. Jadi sebetulnya masyarakat itu juga udah mengenal sebetulnya apa sih gejala-gejala TB itu sendiri. Ya, cuma perbedaannya pada orang dewasa itu TB itu sebetulnya suatu kondisi itu klinis. Dengan gejala klinisnya. Salah satunya itu ada berat badan susah naik gitu ya, kemudian salah satunya juga kelenjar. Cuma apabila saya rangkum itu kita mendiagnosis klinis itu ada scoring pakai 8 skor TB. Yang pertama yang paling penting itu ada kontak atau enggak. Nah, kalau misalkan ada kontak itu ada skornya tuh, artinya resikonya semakin tinggi anak itu terkena TB. Yang kedua gejalanya yaitu ada batuk, karena kan TB biasanya di paru-paru, makanya seringkali ada batuk. Ini seperti apa? Nah, biasanya batuknya lebih dari 3 minggu. Gitu. Nah, selain batuk juga disertai yang nomor 3-nya itu ada demam. Jadi ada demam yang diklasifikasi yang demamnya kadang-kadang sering berulang maupun demam lebih dari 2 minggu. Gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, tadi karena sering demam, karena sering batuk, makanya anaknya jadi lemah letih lesu, pada akhirnya berat badan akan susah naik, bahkan terjadi penurunan berat badan. Jadi sebenarnya berat badan itu akibat karena anak itu sering demam dan sering batuk. Ya, itu nomor 4. Nomor 5-nya ada kelenjar getah bening. Kemudian nomor 6-nya biasanya disertai dengan pembengkakan sendi. 7 dan 8-nya kadang kita harus melalui ada pemeriksaan tambahan, yaitu pemeriksaan radiologi, juga pemeriksaan tes PPD test atau tes mantuk. Jadi kalau anak itu lebih ke arah klinisnya. Jadi ada klinisnya jelas dulu. Nah, adapun yang klinisnya tidak jelas, misalkan ada kontak tapi tidak jelas, nah itu nanti masuknya ke infeksi laten TB gitu. Nanti ada algoritma tersendiri. Gitu. Jadi hampir sama yang infeksi laten tadi ya? Ya, ada infeksi laten TB juga pada anak. Karena yang kita ketahui itu infeksi itu ada infeksi laten, infeksi primer, dan infeksi satu lagi itu kalau nggak salah ada 3 ya dok ya? Iya, infeksi primer, extra pulmonary TB. Iya. Jadi TB non paru. Infeksi aktif sebaliknya maksudnya gitu ya? Bukan, beda lagi. Oke, kalau ini dok tadi pada saat kapan nih misalkan anak tersebut dikatakan wah ini TB, coba di tes mantuk dulu katanya. Kalau ketika anak ada benjolan di leher harus di tes mantuk katanya. Kan kemungkinan tes mantuk itu tadi kalau kata dokter bilang skor 8. Belum tentu ada benjolan di sini si anak tersebut TB kan dok ya? Belum tentu kan? Belum tentu. Ya. Untuk melihat ciri-ciri anak tersebut TB mungkin dari hasil tes mantuk tadi dan dengan 8 skor tadi ya dok ya? Adanya kontak, batuk, demam, kelenjar getah bening, kemudian dan lain-lainnya. Karena ada saja orang tua yang ketakutan nih anak saya ada benjolan di sini, terus susah makan, tapi anaknya nggak batuk, nggak demam. Nah, ketika dirujuk, boleh tes mantuk dulu, ya takut TB, katanya nggak jadi
saja orang tua yang ketakutan dengan tes mantuk tersebut. Betul. Jadi sebetulnya yang namanya kelenjar itu belum tentu punyanya TB. Iya. Gitu kan, kondisi pembesaran kelenjar getah bening atau kita sebut sebagai limfadenitis ya atau limfadenopati, itu kita harus cari dulu penyebabnya dari mana. Jadi tidak semua pembesaran kelenjar itu punyanya TB. Mungkin dari pembengkakan di gusi, di giginya, bisa dari masalah di THT-nya gitu ya. Tapi yang paling penting apabila kita lihat ada kelenjar, kita lihat juga kelenjarnya tuh sebesar apa, kemudian jumlahnya bagaimana. Nah biasanya kalau pada pasien TB itu kelenjarnya itu satu atau single tapi gede gitu ya. Biasanya diameternya sekitar di atas 1,5 cm atau kecil-kecil tapi multiple di kiri dan kanan. Biasanya kalau anak-anak di sekitar ini ya, di sekitar leher ya, di sekitar leher gitu ya, di daerah koli ya sebutnya, atau bisa juga di daerah tadi disebut di area selangkangan. Nah apabila kita menemukan ada suatu kondisi dengan kelenjar getah bening, kita kembali lagi telusuri yang 8 skor tadi. Ada kontak atau tidak, gejalanya seperti apa, ada demam atau tidak, ada batuk atau tidak. Kalau memang ada ternyata arah ke arah sana, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan tambahan gitu, yaitu ronsen torak, gitu, ronsen paru-paru disertai dengan tes mantuk tes gitu. Kenapa mantuk tes itu dijadikan lini terakhir atau misalkan tidak dijadikan prioritas? Kenapa? Karena mantuk tes juga bisa terjadi false positif atau false negatif. Hasilnya negatif sih padahal positif. Hasilnya sih positif padahal negatif. Jadi kembali lagi ke klinisnya itu. Iya, setuju sekali ya, karena memang tes mantuk hasilnya positif. Jadi drop kepada orang tuanya padahal negatif gitu ya. Itu ditemui sebetulnya ada saja ya dok, yang memang tidak semua, cuma memang ada saja seperti itu. Nah, gini dok, apakah TB pada anak itu berbahaya tidak? Pengobatannya sama nggak seperti dewasa? Iya, TB pada anak bahaya banget ya. Makanya harus diobati dan kita itu sudah disupport penuh oleh pemerintah, itu oleh dinas kesehatan ya dalam hal ini. Bahkan obat-obatan juga gratis ya, gitu. Obat-obatan gratis gitu. Kadang untuk pemeriksaan BTA atau gen expert juga gratis juga gitu. Jadi sebenarnya kita tinggal mau atau enggak gitu. Karena TB itu penyakit yang letal ya, penyakit yang bisa menyebabkan kematian, bahkan sampai ya mungkin minimal sampai bisa kecacatan gitu kan. Kalau misalkan sampai kena TB otak gitu ya, anaknya kejang kemudian lumpuh, itu karena pengobatan yang tidak mungkin ketahuannya telat atau pengobatannya tidak optimal. Itu jadi bisa sangat bahaya dan harus segera diobati sesegera mungkin setelah ketahuan anak itu terserang penyakit TB gitu. Terus bahaya karena tadi TB itu bisa kemana-mana. TB itu tidak ke paru-paru. Kita ngomong paru-paru aja. Paru-paru juga bisa ada komplikasi ya. Bisa dengan ada pneumonia, kemudian berkomplikasi ada cairan di dalam paru-paru atau dengan efusi pleura sebutannya. Kemudian juga bisa kemana-mana ya. Bisa ke TBC otak, TBC perut, TBC kulit, macam banyak sekali gitu ya. Yang paling ringan TBC kelenjar. Gitu. Tapi kalau sudah ke TBC otak, TBC tulang itu kan sangat letal sekali, sangat berbahaya sekali dan harus diobati. Obatinya gampang nggak? Susah sih ngobatinnya. Susah ngobatin TB pada anak itu susah. Kalau orang dewasa, ya mungkin orang dewasa juga kalau nggak sadar ya susah juga. Tapi kalau anak-anak, apalagi anaknya usia baru balita gitu ya, yang minum obat itu mudi gitu ya, karena kan minum obatnya harus tiap hari berjenjang. Gitu. Jadi kembali lagi ke pengawas minum obatnya. Dalam ini adalah support system daripada orang tuanya yang harus betul-betul bisa paripurna, harus betul-betul bisa holistik, bisa ngobat agar si anaknya itu bisa tuntas pengobatannya. Bisa sembuh nggak? Pasti bisa, gitu ya. Sesuai dengan slogan kita kan Indonesia bebas TB, pasti bisa. Pasti bisa asal satu, kontrol yang teratur, diagnosisnya harus tepat. Pengobatannya dengan dosis yang sangat tepat, timingnya harus baik, gitu. Insya Allah pasti bisa sembuh.
Jadi ini peran orang tua sangat-sangat sekali, bukan nomor satu, itu paling utama. Paling utama untuk ya. TBC Jadi anak. orang tuanya jangan lelah ya dok ya. Betul, iya. Sama pengobatannya 6 sampai 8 bulan? Pengobatannya sama antara 6 sampai 9 bahkan bisa sampai 1 tahun tergantung. Cuma rata-rata anak itu di pengobatannya 6 bulan. 6 bulan itu dibagi 2 ya. Ada 2 bulan fase awal, kemudian 4 bulan fase lanjutan gitu. Nanti setelah 6 bulan dievaluasi lagi apabila nanti kembali lagi klinisnya. Apabila klinisnya ternyata loh kok anaknya yang tadinya masih sering demam, kemudian masih sering batuk gitu. Kenapa kok berat badannya masih sukar naik? Ya terutama di tadi demam dan batuknya itu masih sering muncul, ya mungkin akan kita evaluasi kalau memang perlu dipanjangkan terapinya sampai 9 bulan terapi. Apabila memang masih belum sembuh juga, nah hati-hati, jangan-jangan resisten sama obat itu. Takutkan ya. Makanya itu harus kontrol. Betul. Gitu. Makanya itu harus kontrol. Kenapa? Kontrol itu sebenarnya buat apa gitu ya? Ya selain untuk melanjutin obatnya, gitu. Kita juga harus tahu ini di obatnya diminumnya benar atau enggak. Terus ada efek samping obat enggak gitu. Itu yang fungsi kontrol. Ya kemudian yang paling penting juga adjustment dose. Kalau anak-anak kan bisa rubah berat badannya, dosis juga bisa rubah. Gitu. Nanti makanya di situ fungsinya kontrol. Kadang-kadang ada yang kontrol tapi anaknya nggak dibawa tah. Itu kontrol mau nambahin obat anaknya nggak ada. Ya fungsi adjustment dose-nya nggak tahu. Fungsi penilaian efek samping obatnya bagaimana. Sehingga kesimpulannya pengobatannya bisa efektif nggak? Ya mungkin tidak akan efektif. Gitu. Ya. Tadi juga ingin Epi tanyakan apakah pengobatan TB anak itu sama dengan TB dewasa, karena yang dulu itu berapa berat badannya, kalau misalkan berat badannya segini minumnya berapa tablet misalnya. Kalau Epi kan dulu mungkin karena gemuk ya 4 tablet kalau nggak salah. Kalau anak juga sama sebenarnya, misalkan berat badannya anak contohnya 30 kilo misalkan dok, itu 2 apa 3 tablet misalkan. Itu nanti kalau anak itu ada memang pakai dosis ya. Misalkan setiap 5 kilo main berapa tablet, 10 kilo berapa tablet. Tapi untuk di atas 25 kilo itu biasanya menggunakan paket KDT yang orang dewasa. Gitu. Karena kalau anak itu biasanya sampai 25, bahkan mungkin maksimal sampai 30 kilo masih ada paket namanya KDT ya, kombinasi dosis terpadu. Gitu untuk anak, itu tablet. Cuma nggak usah khawatir. Tablet pada anak itu sangat mudah dicerna ya, karena dia sangat mudah larut dalam air. Asal cara pemberiannya tepat, jadi sediaannya bisa jadi sirup. Gitu. Ya. Jadi TB pada anak berbahaya, sangat berbahaya. Bagaimana pengobatannya? Mungkin disebut mudah dan tidak mudah ya dok ya. Terus TB anak itu ada anak-anak yang lanjut ya, terutama di atas usia 10 tahun itu bisa nular juga loh. Gitu. Iya, TB pada anak itu sebenarnya TB pada anak itu tidak menular. Jadi stigmanya itu. Jadi kalau misalkan ada TB ditularin sama teman sekolahnya gitu ya, terutama anak-anak TK tuh. Nah, itu TB pada anak-anak itu sebetulnya tidak menular. Gitu. Jadi kalau misalkan ada anak TB, gara-gara eta ditularkan sama anak sekolahnya. Nah, sekali lagi TB pada anak itu tidak menular. Tapi jangan salah, pada TB anak pun ada istilahnya namanya adult type TB. Jadi TB anak yang memang tipenya seperti orang dewasa itu biasanya sudah menularkan. Rata-rata sih pada anak usia di atas 10 tahun. Jadi intinya TB anak yang di bawah 10 tahun itu tidak menularkan. Ya, pada intinya tidak menularkan. Pada umumnya. Tapi kalau yang di atas 10 tahun itu mungkin bisa menularkan. Karena TB-nya mendekati ke TB dewasa gitu. Iya, karena tipe kumannya, tipe bakterinya itu karakteristiknya itu sudah menyerupai seperti orang yang dewasa. Gitu. Jadi kita mesti harus lebih hati-hati ya. Kadang kenapa sih anak saya bisa terjadi TB? Ya kemungkinan tadi yang 8 tadi ya dok ya. 8 skor tadi, kontak erat, kemudian perilaku dari keluarganya. Ada nggak yang faktor mempengaruhi lingkungan, contohnya rumah tidak sehat atau rumah sehat yang mempengaruhi ini anak ini bisa terkena TB gitu. Betul. Jadi apabila kita menemukan satu masuk. Jadi ada kasus satu TB yang ditemukan itu bisa jadikan pintu masuk
ini TB-nya dari mana. Kita harus mencari tahu ini kontak eratnya dari siapa. Makanya kalau ada TB satu anak positif, keluarganya juga mungkin harus dicari, harus ditelusuri itu TB si anak itu di mana. Terus jalan ke pesawat. Dan biasanya karena kontak erat, bukan karena kontak yang selewat aja gitu ya. Karena istilahnya yang namanya kontak TB itu ada definisinya kontak erat. Kalau hanya sepintas aja sih beda sama COVID ya. Kalau COVID kayak kontak sepintas langsung kena. Tapi kalau misalkan TB itu harus sifatnya kontak erat. Gitu. Adapun faktor predisposisinya atau faktor yang menyebabkan anak itu bisa terkena, yaitu kan 3 hal tadi. Ada lingkungan, ada faktor anak orangnya itu sendiri, gitu, perilakunya. Nah, lingkungan tadi misalkan lingkungannya kotor, tidak steril, perilaku anaknya kurang begitu tadi ya, tidak menunjukkan PHBS ya, apalagi gizi anaknya tidak baik, itu akan memperbesar resiko si anak terkena TB. Gitu. Jadi yang paling penting tadi adalah pencegahan yang paling baik apa ya, perbaiki kesehatan anaknya, lindungi anak itu gizinya agar sebaik mungkin, lindungi anak dengan imunisasi, kemudian lindungi juga dengan support sistemnya, lingkungan yang baik gitu. Ngerokok bisa nggak bikin TB gitu kan ya, ngerokok bisa nggak menularkan TB. TB-nya itu tidak ditularkan dari rokok gitu ya, karena TB itu ditularkan dari orang yang kena sakit TB juga. Tapi dengan asap rokok itu bisa menyebabkan fungsi kekebalan tubuh terutama di bagian paru-parunya terganggu, sehingga anak itu mudah terkena TB. Disebut pneumonia bukan itu? Kalau pneumonia beda lagi. Kalau pneumonia kan infeksi yang disebabkan karena bakteri. Tapi ada juga gitu TB dengan gejala infeksi paru-paru dengan pneumonia. Cuma kalau pneumonia itu artinya dia ada keluhan, ada demam, ada batuk, ada sesak nafas. Nah, penyebabnya dari mana-mana gitu ya. Salah satunya bisa aja pada saat orang itu TB dengan komplikasi kemudian ada pneumonia juga. Gitu. Tapi tata laksananya pasti beda. Gitu. Itu lebih ngeri lagi ini. Ya, kalau udah kayak gitu udah susah. Ya, udah harus rawat inap yang pasti ya. Kalau hanya TB saja ya masih bisa rawat jalan. Tapi kalau sudah ada komplikasi dengan pneumonia, ada KKEM tadi ya, paru-parunya KKEM, yang itu udah saya konsul sama dokter Riana untuk pemasangan chest tube, pemasangan selama. Kemarin ada beberapa juga dok yang TB dengan pneumonia COVID. Jadi barengan. Oh iya, barengan. TB-nya baru ketahuan juga, COVID-nya juga baru ketahuan. Ada beberapa pasien, tiga orang. Tapi sembuh dok. Perbaikan untuk COVID-nya perbaikan, pas kontrol, TB-nya kita udah rujuk ke puskesmas terdekat. Ya itu yang kemarin pas COVID jadi banyak salah paham itu Bu Emi. Oh iya. Jadi ada istilah di COVID kan, padahal maka memang semua penyakit juga bisa tidak hanya satu penyakit terkena. Jadi seseorang itu emang masuk rumah sakit stroke tapi emang udah ada tular COVID kan, TB kan gitu. Jadi insya Allah lah kalau dari nakes tidak akan ada permainan urusan penyakit. Kita kan berdasarkan pemeriksaan penunjang juga. Ya kalau ingat ke masa-masa itu takut di COVID kan ngeri juga sih dok. Iya. Serba salah ya kita ya. Serba salah kita sebagai nakes ya dok ya. Ini mah asas manfaat ataupun ajang mencari rezeki lah apa. Kita kan tidak semata-mata menentukan ini penyakit apa karena kita sudah disumpah profesi ya dok ya. Maunya kita nggak ada COVID. Iya itu. Maunya kita nggak ada COVID, nggak ada TB. Repot kan pada saat COVID semua itu. Iya. Jadi intinya itu tadi kan TB juga bisa ada pneumonia, ada asma, jadi bisa borongan penyakit. Makanya harus dijaga tubuh itu betul-betul lah dari perilaku hidup bersih dan sehat tadi. Jadi dengan perilaku hidup bersih dan sehat dan daya imunitas tubuh kita. Iya betul. Meningkat pasti. Iya, termasuk pada anak-anak karena anak-anak itu yang namanya anak-anak makanan itu kan mau itu kalau orang tuanya yang tidak selektif ya dok ya. Iya, betul. Iya, kemungkinan anak-anak itu bisa terserang penyakit apapun ya dok ya. Iya. Karena sekarang itu makanan di era sekarang junk food ya. Iya. Terus banyak makanan-makanan yang siap saji beda dengan dulu ya dok ya. Kalau dulu nih contohnya bekal sekolah cukup nasi goreng tadi kecapan kayak tapi sehat. Tapi sekarang yang gampang aja sosis aja, nugget aja. Yang gampang yang penting masih anak bekal makanan olahan ya. Ataupun jajan di sekolah itu kemungkinan saja menyebabkan
bakteri-bakteri atau infeksi-infeksi yang sehingga daya imunitas anak itu turun, dan kemungkinan kalau ada kontak erat dengan penderita TB itu bisa terjadi ya dok. Bisa ya? terjadi. Karena kan TB juga bisa TB abdomen ya, TB usus ya. Gitu. TB usus itu ya berarti si infeksi primernya ya di usus gitu, si bakterinya nimpang di usus. Gara-gara apa ya, barangkali dengan memang selain ada kuman TB-nya ya faktor predisposisi yang memperburuk kondisinya, salah satunya ya kondisi ususnya yang nggak bagus gitu. Nih dok, tadi sudah banyak sekali yang ingin Epi tanya. Ini pengalaman apa yang terberat dokter menangani pasien pada anak pasien TB, pengalaman terberat ya dok, karena menurut saya itu seorang dokter itu seorang yang hebat gitu. Menurut saya pengalaman terberat itu kalau ada pasien yang tidak tertolong, yang seharusnya bisa tertolong menjadi tidak tertolong sampai akhirnya meninggal. Itu yang pengalaman paling berat. Jangan salah, mungkin kalau keluarganya ini, tapi dokternya pun sesungguhnya ikut sedih gitu ya. Sesungguhnya dokter itu pun ikut sedih kalau misalkan ada pasiennya yang tidak tertolong oleh suatu penyakit yang sebetulnya bisa ditolong, bisa dicegah dengan imunisasi, bisa dicegah dengan pola hidup yang baik, bisa dicegah dengan pengobatan yang optimal, tapi sayangnya tidak bisa tertolong. Itu yang disesalkan. Yang keduanya gitu ya, pasien itu jadi lumpuh. Tadinya gitu ya usia 3 tahun lari-lari, mama, papa gitu ya main, tiba-tiba kena TBC otak. Setelah setelah proses itu pulang dari rumah sakit dengan pasang selang, kemudian anaknya lumpuh, nggak ada kontak sama sekali. Itu yang sangat disedihkan. Itu kan jadi beban buat siapa? Beban buat keluarga gitu ya, beban juga buat semuanya gitu, karena jadi mungkin anak tidak menjadi tidak akan produktif, masa depannya entah seperti apa gitu. Itu yang terus terang satu hal yang terus terang saya sangat menyesal sekali kalau melihat ada pasien yang tidak selamat atau menjadi lumpuh gara-gara penyakitnya. Padahal penyakitnya sudah disupport loh sama pemerintah mulai dari anak usia 1 bulan udah harus disuntik BCG gitu ya. Sudah harus lengkap gitu. Artinya kan dari 1 bulan dari lahir pun juga udah ini. Bahkan TB itu kan bisa ada namanya TB kongenital. TB kongenital itu TB yang ditularkan lewat tali pusat dari plasenta. Itu ada TB kongenital ya. Gitu. Ini tadi ada pertanyaannya itu dok. Kalau ibu hamil katanya bisa menularkan nggak ke anaknya? Udah dijawab sama dokter Aldi. Iya, TB ada istilahnya TB kongenital gitu. TB kongenital itu biasanya pada anak itu ada gejala-gejala tertentunya ya. Biasanya TB kongenital itu dari berat badan anaknya biasanya lahir dengan berat badan yang kecil. Yang kedua, biasanya kalau TB itu kan kita bicaranya paru-paru ya. Nah, tapi biasanya anak itu dengan satu kondisi yang lemah gitu. Kondisinya lemah, tidak bugar. Seringkali adanya gangguan hepar, organomegali atau hepatomegali. Nah, kemudian disertai dengan gangguan pernafasan atau paru-paru. Makanya pada ada anak-anak yang dengan ada resiko TB itu kita bisa memberikan ada namanya obat profilaksis TB untuk bayi pada lahir. Atau kalau misalkan memang gejalanya sudah khas, ya langsung diobati. Gitu. Jadi tadi pengalaman terberat adalah ketika si pasien tidak tertolong, dan kedua ketika pasien menjadi lumpuh. Nah, ini PR siapa sih dok? Nah, tenang dok, dokter ada sendiri. Ya. Ini PR bagi petugas promptes nih. Betul. Jadi kalau memang sudah kejadian seperti itu ya, jadi ini tugas kita bersama. Ya, betul. Tugas kita bersama. Nggak bisa kita berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Yang sibuk mamahnya aja atau ibunya aja atau dokternya saja. Semuanya ada support sistemnya. Dari mulai keluarga ya. Keluarga kan nggak sendirian tuh, nggak ibu aja ya, bapaknya ikut, adik kakaknya ikut. Dari tenaga kesehatan, mungkin ada perawat di sekitar rumahnya. Kalau misalkan di rumah itu ada kadernya, ya, termasuk tenaga kesehatan ya dokternya. Kan yang megang dokternya kan nggak sendiri. Betul. Saya harus konsultasi sama dokter fisioterapi, gitu ya. Saya harus konsultasi juga, mungkin nanti harus bagian tumbuh kembang anak untuk menunjang agar si anak kembali menjadi anak yang kasarnya mandiri lah. Sebaik dan sebisa mungkin anak itu bisa menjadi anak yang mandiri dengan kondisi yang terbatas.
Jadi strateginya meningkatkan promotifnya, Dok. Iya. Iya. Waktu itu saya pernah punya pengalaman yang ODGJ. Oh, ODGJ iya. itu yang paling bingung kita, yang paling bingung harus gimana gitu, karena kan PMO-nya kita susah menentukannya. Betul. Sedangkan mereka tidak ada keluarga dekat gitu. Iya. Mungkin teman-teman dinas kesehatan juga tahu ya Iya. pasien itu. Jadi ya itu yang paling bingung kalau tidak ada PMO. Itu yang susah. Karena pasiennya ODGJ ya. Iya, ODGJ. Itu pertama. Apalagi anak kecil kalau ODGJ ya. Anak Gimana? kecil kan anak kecil susah. Lebih susah lagi dengan ODGJ. ODGJ nelen obat aja nggak mau. Iya. Ada di tiap menangani pasien. Betul. Di setiap desa, di setiap kecamatan juga pasti dengan pasien-pasien TB berbeda karakter. Nah, tadi pengalaman yang terberat Dokter Nadi yang sudah utarakan, mungkin ini menjadi PR bagi kita sebagai petugas promosi kesehatan di lapangan ya, Dok. Di mana petugas promosi kesehatan itu adalah mengedukasi melalui pendekatan secara pribadi, Dok. Iya. Ya. Yang saya alami dulu waktu di puskesmas, ada pasien yang memang mangkir dari minum obat gitu ya, Dok. Kita itu rembuk bersama petugas Kesling, petugas Puskesmas, dan juga Promkes dan juga petugas TB. Kita datang ke rumah pasien tersebut. Kita tuh disodorin air ya, Dok ya. Duh, kumaha ya. Ini pasien TB ya. Kita strateginya kita datang ke sana hari Selasa dan hari Kamis. Waduh, kenapa tuh? Biasanya hari Selasa dan Kamis kita puasa Oh, gitu iya. ya. Senin Kamis. Hari Senin Kamis. Senin Kamis. Kita puasa padahal pulang dari situ kita ngebaso. Jadi bukannya gitu. Jadi kita itu pendekatan secara pribadi. Ini tugas siapa? Tugas petugas Promkes. Mengedukasi secara karena petugas Kes 5 hanya dari segi lingkungannya. Petugas Promkes itu merubah dan supaya tadi ketika ada anak yang TB, si orang tuanya yang dikasih edukasi supaya tidak pengobatannya tidak makin dan sebagainya itu. Teknis. Nah, itu Dok. Oke. Nah, untuk TB anak sendiri dua pertanyaan lagi nih. Untuk TB anak ini apakah karena biasanya rata-rata kebanyakan kalau di puskesmas itu menangani TB dewasa ya, Dok. Apakah langsung ke dokter spesialis ataukah seperti apa? Untuk tata laksananya? Tata laksananya. Ya, kalau untuk tata laksana sebetulnya selama itu masih TB-nya yang ringan, artinya tidak ada gejala yang berat, puskesmas bisa memberikan langsung terapi karena semuanya sudah ada panduannya, panduan dosisnya, panduan berat badannya. Gitu. Kalau di Sumedang kami ada sistem jejaring ya, gitu ya, jejaring. Jadi kalau saya pribadi biasanya itu untuk kasus-kasus biasanya yang dari ke dokter anak itu kasus-kasus yang memang meragukan. Ini benar nggak sih TB gitu ya? Jadi benar nggak sih TB sehingga puskesmas merujuk biasanya ke rumah sakit umum untuk memastikan ini benar nggak TB. Karena kan di puskesmas mungkin tidak ada fasilitas radiologi, itu mungkin juga untuk pemeriksaan gen expertnya terbatas ya, atau mungkin pemeriksaan mantuknya mungkin terbatas, sehingga ada keraguan dari puskesmas untuk mendiagnosis ini betul TB atau tidak. Apabila memang dari screening dinyatakan TB, itu akan kami berikan rujuk balik, bahwa yang bersangkutan memang TB, bahkan dengan dosisnya pun dikasih rekomendasi. Kecuali untuk TB-TB yang misalkan TB dengan TB milier, TB dengan ekstra paru, TB dengan yang tadi istilahnya ELTB, itu memang kami yang pegang. Karena di puskesmas itu adanya yang sistem paket ya, yang kombinasi dosis terpadu. Sedangkan untuk yang dosis yang obat terpisah itu nggak ada di puskesmas, gitu. Sehingga untuk kondisi-kondisi tertentu itu harus diberikan di rumah sakit umum. Ya. Kemudian untuk kondisi yang tadi misalkan ada meningitis TB, meningitis TB kan tata laksana awalnya biasanya kita lakukan screening dengan CT scan kepala, ya, gitu. Kan di puskesmas nggak bisa. Kemudian untuk terapi lanjutannya dengan fisioterapi itu juga kan harus di rumah sakit. Tapi apabila memang bisa dilakukan di puskesmas, saya selalu terbuka dengan ini kembalikan obatnya di puskesmas. Kenapa? Puskesmas itu unggul karena apa? Karena ada
ada ininya ya, ada petugasnya, ada petugas surveillance-nya, ada pengelola obatnya. Kalau ada obat yang pasien itu yang nggak minum, kok nggak waktunya kontrol, kok ngambil obat, petugas kesehatan ngejar ke rumahnya. Jemput bola dok ya. Jemput bola. Kalau rumah sakit nggak bisa jemput bola. Gitu. Jadi sebisa mungkin kalau memang ini ya diobatinya di puskesmas saja gitu. Sekalian nanti dicari tadi pintu masuknya tadi di mana nih, kontak TB-nya dari mana, screening kontaknya di sana. Iya. Gitu. Betul sekali dok apa yang kalian utarakan, bahwa di puskesmas itu tadi rumah sakit ada jejaringnya yaitu puskesmas. Dan di puskesmas itu petugas TB pun ya dok ya tidak bekerja sendirian dok. Iya. Pasti tidak Lab mungkin, juga Pak. ya di sana. Ada lab, ada farmasi, ada farmasi, prokes, ada petugas counseling, karena Gizinya juga Iya. ya. Karena mereka pun tidak bisa bekerja sendiri, tidak ini mah program saya enggak. Jadi ketika ada pasien TB, ayo bagaimana edukasinya nih, bagaimana kesehatan lingkungannya nih, lintas programnya bekerja. harus bekerja ya. Kadang teman-teman di puskesmas megang banyak program juga. Betul. Iya. Saya pribadi kalau nemu pasien di tempat praktek saya pribadi, gitu, biasanya saya kalau memang sekiranya masih bisa diobati di puskesmas, saya selalu refer ke puskesmas. Iya, saya juga. Gitu. Saya juga dok berobat ke dokter onkologi, obatnya dari puskesmas. Iya. Iya, sama lah. Sana ya. Karena obatnya gratis. Iya. Sama aja. Pemerintah. Program Obat gratis, akses itu puskesmas pasti dekat lah. Jadi tidak usah keluar buat ongkos juga. Jadi untuk masyarakat ya silahkan akses dulu puskesmas terdekat. Nanti manakala puskesmas tidak bisa dalam artian sumber daya manusianya atau obat-obatan atau tadi alat-alat, insya Allah pasti langsung dirujuk ke rumah sakit. Kalau ada efek samping juga jangan langsung putus obat. Nanti Iya, akan ditata laksana, di challenge obat TB-nya oleh dokter Aldi, dokter Anggun ya di Polidots Anak, juga oleh saya dan teman-teman dokter penyakit dalam di Poli Dalam juga. Nanti mungkin akan kita challenge. Jadi jangan sampai berhenti aja gitu. Untuk menghindari efek samping. Tantangannya itu yang efek sampingnya itu dok. Iya, efek samping banyak yang menyerah gara-gara efek samping. Kenapa punten buang air kecil kita jadi merah misalnya? Ya, itu juga memang harus diedukasi di awal Iya. sebelum Nah, pasien itu minum. tugas siapa sebetulnya? Tugas semua program ya, petugas TB-nya, petugas promkesnya, Tugas farmasinya juga. petugas Farmasi juga. Karena petugas promkes tidak bisa memberikan edukasi terkait obat-obatan. Betul. Kalau tidak diberi sharing ilmu oleh petugas farmasi. Sama juga ya kita kolaborasi dengan lintas program juga ya dari puskesmas mungkin ya dok ya. Insya Allah. Jadi yang mungkin yang bisa disimpulkan hal terberat ketika pasien TB anak ataupun dewasa ketika ada pasien yang menyerah. Iya. Iya. Karena obat TB itu berbeda dengan paracetamol ya dok ya. Misalkan ketika pusing minum cok langsung sembuh misalnya. Karena ini mah minum ketika kita, wah ini jangan-jangan darah, kita pipis darah, padahal itu mungkin dari obat yang itu. Jangan khawatir ya nanti untuk masyarakat ketika ada yang sedang pengobatan gitu, yang memulai pengobatan karena masa kritisnya itu di 2 bulan atau 3 bulan pertama ya, masa terberatnya ya. Itu Besok juga nih mau puasa nih. Nah, Gimana ya kapan minum obatnya? ya ini kalau yang puasa boleh Puasa biasanya biar kalau sahur kan waktunya terlalu mepet. Terlalu sebentar gitu. Jadi biasanya kalau saya untuk pasien-pasien TB dewasa saya ganti jadwalnya di malam. Jadi sejam setengah atau 2 jam setelah buka puasa. Jadi pasien nggak akan lupa. Habis taraweh dia langsung makan obat. Dan saya PMO-nya selain kotak HP. Iya, alarm. Alarm. Iya. Jadi mohon PMO-nya sebelum berkeluarga diri kita sendiri. Menurut Evi nih dok, kita dulu karena penyemangat Evi waktu itu adalah anak-anak. Iya betul. Tuh. Lihat anak-anak, anak-anak masih kecil. Seperti kalau saya misalkan terus drop, Siapa yang jaga anak-anak? Iya, umur saya pendek. Duh, siapa yang jaga anak-anak nih nanti? Kehilangan sosok ibu anu cerewet misalnya gitu. Tapi harus diri kita sendiri. Nah itu dok ya terkait TB anak. Jadi tetap untuk TB anak, TB dewasa salah satunya adalah kita harus menjaga imunitas kita melalui perilaku hidup bersih dan sehat dan membudayakan germas dok. Ya. Betul Ya, nggak? germas. Semua penyakit lah ya, bukan buat TB Germas saja. ya. Semua penyakit ya karena memang Gerakan gerakan masyarakat hidup hidup sehat. sehat. Kenapa selalu digalakkan itu instruksi presiden itu nomor 1 di tahun 2016 bahwa kita harus membudayakan gerakan masyarakat hidup sehat, terutama untuk penurunan penyakit tidak menular.
Plusnya satunya adalah penyakit penyakit menularnya itu TB. Karena TB itu dari sejak dahulu kala ada, bahkan tidak menurun ya dok ya? Enggak, tidak. Ya itu juga termasuk yang sering dipertanyakan sama pasien-pasien. Dok, saya nggak ada riwayat keluarga TBC, jadi dia kayak mau gitu kan. Itu harus kita edukasi lagi bahwa itu bukan penyakit yang diturunkan. Karena katanya penyakit TBC itu kutukan. Ya, ada juga yang bilang gitu. Saya sempat mendengar seperti itu dok. Bersama siswa ketika ada pengmas, ada satu keluarga yang TBC. Ini mah kutukan katanya dok, karena neneknya juga itu TBC, cucunya TBC. Itu karena kontak erat. Nah, tadi pintunya ya dok ya, kontak erat, betul ya. Jadi kita pahami dan kita sepakati bahwa makanya sekarang dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, investigasi kontak paling penting ya dok ya. Paling penting itu investigasi kontak. Kita cari sebanyak-banyaknya suspek kasus untuk diperiksa. Tidak apa-apalah dok, tahun-tahun sekarang kita menemukan banyak kasus dengan asumsi semua kita obati sehingga di kemudian tahun kemudian hari tidak ada lagi hidden TB. Nah, itu. Justru kalau tahun sekarang justru lebih bagus kita menemukan suspek-suspek ya. Nantinya kita tidak sebanyak-banyaknya, tidak apa-apa banyak yang positif, tapi kita obati sebanyak-banyaknya sehingga sembuh sebanyak-banyaknya, mata rantai penularannya insya Allah terputus. Karena efek TB ini kemana-mana untuk satu keluarga ya. Misal satu aja yang sakit, ayah yang pencari nafkah gitu, itu akan sangat berefek terhadap perekonomian keluarga tersebut. Jadi memang itulah kenapa tujuan kita untuk menyembuhkan ya, tujuan pengobatan TB menyembuhkan, mencegah penularan, mencegah resistensi, kekebalan obat tadi. Ya itu, dan meningkatkan produktivitas kan. Kalau sembuh berarti lebih produktif orang-orang. Jadi kembali lagi bukan turunan, bukan kutukan, tapi kontak erat ya. Kontak erat. Kontak erat ya. Yang serumah. Makanya kenapa TPT sekarang kan kalau sebelum 2 tahun belakang ini kan pada anak aja ya dok ya, kurang dari 5 tahun. Kalau sekarang itu pada kurang dari 5 tahun, 5 sampai 14 tahun, dewasa juga yang kontak erat dengan TB bakteriologis positif. Cukup gitu ya dok ya. Ada satunya sangat menarik sekali yang mudah-mudahan dengan bincang sehat ini kita bersama-sama, ayo bersama kita akhiri TB. Amin. Kita temukan suspek-suspek sebanyak-banyaknya mungkin sekarang ya, nantinya di tahun 2025 tidak ada dalam artian temukan banyak diobati. Diobati, tidak dikucilkan. Nah itu ada yang bertanya di kolom chat nanti sudah. Oke, dia akan dijawab langsung. Terima kasih. Ya mungkin itu ya dok ya, tidak terasa selama 2 jam lebih kita sudah berbincang-bincang dengan di podcastnya Idi di Kabupaten Sumedang ya. Yang tempatnya akan sejuk sekali ya. Terima kasih sekali dok untuk narasumber pada hari ini, Dr. Riana, Dr. Rinaldi dan juga Dr. F. Dan saya pribadi, saya mewakili organisasi PPPTMI, suatu kehormatan terbesar sekali. Saya diundang ke sini, banyak ilmu yang saya dapat dari ketiga narasumber dan mudah-mudahan nanti ilmunya bisa ibu sharing ke teman-teman proses di lapangan ya. Terima kasih juga sama ini sama sponsor juga makasih. Sponsor PT Propos. Jadi mencoba untuk melayani siapapun ya, ibu siapa. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Dan sekali lagi salam sehat untuk sahabat Idi yang seksi dan dahsyat ya. Dan juga dok, mohon sapa-sapa untuk sahabat Promkes. Salam Promkes perkasa ya, salam Promkes perkasa, salam sahabat Idi yang seksi dan dahsyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.